terbaru, Khilafatul Muslimin yang sudah dibubarkan, pelang-pelangnya sudah dicopot, khalifahnya Abdul Qadir Hasan Baraja yang sudah divonis 10 tahun penjara, baru-baru ini mengeluarkan surat edaran baru. Yang bunyi surat edarannya memerintahkan kepada semua pengurus Khilafatul Muslimin, Amir Daulah, Amir Wilayah, Amir Umil Qura, kemasulan untuk masang pelang lagi. Ini baru-baru ini. Jadi artinya memang Khilafatul Muslimin sebagai organisasi jelas tidak diakui oleh pemerintah karena ini bertentangan dengan Pancasila. Tapi orang-orangnya terus berkeliaran, mengadakan perekrutan, mempengaruhi masyarakat muslim. Ajarannya masih terus berkembang. Ini merupakan surat edaran dari pengurus Khilafatul Muslimin yang menginstruksikan kepada jajaran mereka untuk memasang kembali pelang Khilafatul Muslimin. Surat ini dikeluarkan tertanggal 2 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 3 atau 4 September 2024. Salam Pancasila. Baik, pada kesempatan kali ini, di waktu yang terbatas ini hendak saya sampaikan strategi kapitalisme global untuk negara-negara Asia, terutama Asia Muslim. Mereka menggunakan kelompok-kelompok ideologi Islam, kelompok-kelompok Islam ideologis untuk membentur negara. Agak berbeda dengan negara Eropa lainnya. Nah, untuk negara-negara muslim seperti Timur Tengah, termasuk di Indonesia, negeri muslim di Asia Tenggara, kekuatan kapitalisme global memperalat kelompok-kelompok keagamaan. Dalam bahasa kerennya proxy war, perang proksi. Apa itu perang proksi? Orang Jawa nyebutnya nabok nyilih tangan. Kita pengen ngampeleng orang, jangan pakai tangan kita, gunakan tangan orang lain. Nah, itulah strategi perang kelompok kapitalisme global. Di antaranya untuk melemahkan Indonesia. Nah, kekuatan mana yang digunakan oleh kelompok kapitalisme global? Yakni kekuatan kelompok-kelompok keagamaan. Maka jangan heran, Pak, kalau kelompok-kelompok yang berbendera agama dalam tanda kutip itu kayaknya ada aja modalnya. Karena dimodali oleh kelompok kapitalisme global. Jadi mereka itu menggunakan slogan agama, organisasi mereka berbasis agama, bendera mereka bendera agama, pada kenyataan mereka tidak membela agama. Pada kenyataannya mereka sedang diperalat oleh kepentingan kapitalisme global. Di antara contohnya misalnya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir adalah organisasi yang digunakan oleh kapitalisme global untuk menghancurkan negeri-negeri Islam. Saat pemerintah kita memerangi Hizbut Tahrir, mereka tuduh pemerintah kita anti-Islam. Hizbut Tahrir sudah dibubarkan, tapi orang-orangnya masih terus menyebarkan ajaran. Kemudian Khilafatul Muslimin terbaru, Khilafatul Muslimin yang sudah dibubarkan, pelang-pelangnya sudah dicopot, khalifahnya Abdul Qadir Hasan Baraja yang sudah divonis 10 tahun penjara, baru-baru ini mengeluarkan surat edaran baru. Yang bunyi surat edarannya memerintahkan kepada semua pengurus Khilafatul Muslimin, Amir Daulah, Amir Wilayah, Amir Umil Qura, kemasulan untuk masang pelang lagi. Ini baru-baru ini. Jadi artinya memang Khilafatul Muslimin sebagai organisasi jelas tidak diakui oleh pemerintah karena ini bertentangan dengan Pancasila. Tapi orang-orangnya terus berkeliaran, mengadakan perekrutan, mempengaruhi masyarakat muslim. Ajarannya masih terus berkembang. Memang Indonesia disebut sebagai bangsa yang tidak pernah menyelesaikan masalah. Karena mengapa? Yang dibubarkan cuma organisasinya. Ambil contoh yang berikutnya, FPI. FPI itu sudah bubar.
Tapi orang-orangnya terus mengorganisir massa, meracuni pikiran bangsa Indonesia untuk melawan negara dan melawan pemerintah yang sah. Ini yang semestinya kita waspadai. Jadi artinya memang walaupun bendera organisasinya nggak ada, tapi ajarannya tak terbendung. Mengapa kemudian yang begitu gampang diikuti, gampang merekrut? Karena mereka mengatasnamakan agama. Yang rata-rata bangsa Indonesia ini awam akan ajaran agama. Maka mereka anggap apa saja yang atas nama agama pasti bagus. Maka kemudian mereka gampang sekali terpengaruh. Maka terkait dengan pelangisasi. Halo? Halo? Saya pengen dukungan Bapak Ibu semua. Ya, kalau nggak usah pening-pening ngurusin pilkada. Pokoknya nomor 1 menang aja. Amin. Artinya kita juga harus sama-sama sadar, harus sama-sama waspada. Kita minta kepada pemerintah agar Khilafatul Muslimin, agar Hizbut Tahrir, agar FPI bukan cuman organisasinya yang dibubarkan, ajarannya juga mesti dihambat, dan kalau bisa semua ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bisa dipidanakan. Setuju nggak? Tepuk tangan. Bahasa awamnya begini, kalau ada yang ngajar lagi diri ini khilafah, menegakkan khilafah, mestinya ini bisa dipidanakan secara hukum. Karena mengapa? Gagasan mereka untuk menegakkan khilafah itu bertujuan menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kemudian memberontak kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kami lapor kepada Pak Kapolri, lapor kepada Pak Panglima TNI, kepada Kepala BIN, dan kemudian kepada Kepala BNPT. Sudah ada instruksi dari Khilafatul Muslimin untuk masang pelang lagi. Mohon kepada pemerintah ditindaklanjuti, jangan dibiarkan. Dan kami masyarakat di bawah menginginkan ada regulasi, ada aturan yang sangat tegas sekali untuk membendung ajaran sedemikian rupa. Karena ajaran ini mengatasnamakan agama, yang jadi korbannya adalah umat beragama. Poin pertama itu. Poin yang kedua yang hendak saya sampaikan hari ini, proxy war juga. Kapitalisme global tetap menggunakan isu keagamaan di Indonesia. Apa yang laku dijual di Indonesia ini bukan tentang isu buruh, tapi isu keagamaan. Nah, satu hal lagi tentang gagasan dinasti Ba'alwi. Ini yang harus kita waspadai. Baru tahu kan? Apa itu dinasti Ba'alwi? Ada sekelompok orang menggunakan imamah agama, jubah keagamaan, datang ke Indonesia, lalu ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Mereka gunakan pengakuan anak cucu Nabi tersebut untuk menguasai bangsa Indonesia dan untuk memanipulasi umat Islam yang ada di Indonesia. Memang yang begitu bisa berhasil. Kalau pertanyaannya itu, maka jawabnya itu bisa berhasil. Mengapa? Karena dulu Ubaidillah bin Ahmad, nama yang sama, sudah pernah menggunakan pengakuan sebagai anak cucu Nabi untuk menguasai Mesir. Kemudian dia mendirikan dinasti Bani Fatimiyah yang menguasai Mesir 270 tahun lamanya. Akhirnya ketahuan, mereka yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, lalu kemudian menjadi raja di Mesir, menguasai Mesir selama 270 tahun ini terbongkar. Aslinya mereka bukan anak cucu Nabi. Aslinya mereka ini etnis asalnya orang Yahudi. Ngaku-ngaku anak cucu Nabi untuk menguasai Mesir. Ketika terbongkar, siapa yang membongkarnya? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi saya ulangi lagi, yang membongkar kepalsuan dinasti Ubaidillah yang ada di Mesir itu adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka ketika terbongkar, diperangi, dihancurkan, lalu kemudian dibasmi. Betapa mengejutkannya, aslinya mereka adalah orang Yahudi.
Sama persis Bapak Ibu. Ini saya belak-belakan ini. Yang di Indonesia ini rame-rame ngaku anak cucu Nabi itu Bapak Ibu. Ternyata DNA asal mereka itu Yahudi Askenazi, Yahudi Hazar. Tiba-tiba datang ke Indonesia ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Dulu karena ditentang oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahun 1932, ada petisi dari 25 ulama, mereka menang. Tetapi begitu dapat momentum, mereka menggunakan pengakuan dalam darah aneh mengalir darah Rasulullah. Maka kemudian mereka gunakan pengakuan tersebut sebagai alat arogansi untuk kemudian mengeksploitasi jutaan massa demi kepentingan politik mereka. Dan ternyata Allah qadarullah ini, Allah berkehendak mereka nggak boleh ngaku-ngaku cucu Nabi. Nah, mengapa kita harus bersuara? Ini rata-rata orang muslim kan? Karena kita ini rata-rata orang muslim, tidak boleh ada yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi kita. Haram hukumnya. Maka Imam Malik berfatwa, apa kata Imam Malik? Kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi kita, hukumannya 3. 1, yudrabu darban waji'a, pukul dia dengan pukulan yang sangat menyakitkan. 2, wa yusyahar bihi, viralkan. Jadi ingin saya sampaikan, kita membongkar kesesatan Ba'alwi yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi ini Pak, membongkar kesesatan Habaib yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi ini, itu bukan gibah, bukan. Itu bukan gibah. Ulama perintahkan wa yusyahar bihi, viralkan, upload di YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, berbagai macam portal media, beritakan di televisi, enggak boleh dibiarkan. Karena mengapa? Mereka telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa yuhbasu zamanan tawila, penjarakan mereka dalam jangka waktu yang lama sampai mereka bertaubat. Maka di Mekah dulu ada yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, dipenjarakan. Nah, kita semua mendukung agar ke depannya siapa saja yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi di Indonesia padahal bukan, dipidanakan dengan pidana penodaan agama. Setuju nggak kira-kira? Tujuannya sederhana Bapak Ibu, agar tidak ada lagi yang mengeksploitasi nama mulia Nabi hanya demi kepentingan pribadi dan demi kepentingan politiknya. Terakhir kesimpulannya begini Bapak Ibu, kalau ingin tahu lebih jelas nanti tonton di channel YouTube saya. Cuma saya ingin sederhanakan begini, hati-hati setiap orang yang menggunakan agama tapi untuk membentur ideologi negara Pancasila, untuk membentur negara kesatuan Republik Indonesia, untuk membentur kehidupan berbangsa dan bernegara kita, dan untuk melawan pemerintah yang sah, bisa dipastikan dia tidak membela agama, tapi dia sedang melayani kepentingan kapitalisme global untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.